Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata lughatan Qur'an wa lughatan muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan coba jelaskan secara singkat, secara sederhana terkait qawaid al-lughah al-arabiyyah yang berkenaan dengan taqsimul fi'al, pembagian fi'il. Di mana kita tahu fi'il itu dibagi berdasarkan beberapa aspek. Di antaranya misalnya berdasarkan zaman wuqu'ihi, ya, berdasarkan waktu kejadiannya, kemudian berdasarkan misalnya ihtiyaj ila maf'ul bih, membutuhkan maf'ul bih atau tidak, ya, kemudian berdasarkan huruf illatnya dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan taqsimul fi'li min nahiyati zaman wuqu'i, pembagian fi'il berdasarkan waktu kejadiannya. Itu dibagi menjadi 3. Jadi kalau fi'il melihat kepada zaman wuqu'i, melihat kepada waktu kejadiannya, berarti menjadi 3 bentuk, 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amar. Fi'il madhi biasa dikatakan untuk kata kerja atau fi'il yang menunjukkan kepada waktu yang lampau, artinya sudah mengerjakannya, telah. Kemudian fi'il mudhari dia dimaknai untuk fi'il yang kejadiannya sedang atau akan. Kemudian fi'il amar dia dalam bentuk perintah. Ya, yang pertama fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu adalah ma dalla ala wuqu'i syai'in qabla zaman takallum. Suatu yang menunjukkan kepada wuqu' syai', kejadian suatu hal, kejadian suatu perkara qabla zaman takallum, sebelum waktu yang dibicarakan itu. Secara sederhananya suatu atau fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang telah terjadi. Contoh misalnya saya sudah membaca buku, ya, berarti kan kejadian itu telah berlalu sebelum saya berbicara. Itu kan sudah menunjukkan kepada suatu atau kepada kejadian yang telah terjadi. Nah, alamatuhu, cirinya. Ciri ya dari fi'il madhi di antaranya yang pertama diawali oleh qad, ya. Qad litahqiq, ya. Qad di sini dimaknai untuk taukid, ya, untuk memperkuat. Ya, misalnya contoh di sini qad dakhala al-ustad al-fasla. Ya. Ada qad, kemudian kesananya qad litahqiq, kemudian kesananya ada fi'il, maka ya dakhala ini dia adalah fi'il madhi. Dakhala benar-benar ya, telah masuk ustad itu ke kelas. Ya, ustad itu benar-benar telah masuk ke kelas. Contoh qad qamat as-salat atau qad qamatis salat. Nah, kata qamat dia adalah fi'il madhi karena didahului atau diawali oleh qad. Kemudian yang kedua, ya, di akhirnya ada ta'anis as-sakinah, ya, atau sukun.
tak muannas ya, sukun. Ya, tadullu ala annal fa'il muannas. Jadi kalau ada apa namanya? Kalau ada ya. Yang kedua, ta'ut ta'nis as-sakinah ya. Ta yang apa nih sukun. Ta muannas yang harokatnya sukun. Atau tadullu ala annal fa'il muannas ya. Jadi ta ini menunjukkan kepada apa namanya fa'il yang muannas. Contohnya misalnya zahabat at-talibatu. Ya, zahabat. Ada ta ta'nis ya as-sakinah. Maka dia menunjukkan kepada apa namanya? Fa'ilnya atau pelakunya muannas. Salat al-muslimatu. Ada ta. Kemudian qamat as-salatu. Kemudian yang ketiga, ittisal bi ta'il fa'il. Disambung dengan ta fa'il. Contoh fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum atau katabatu, katabata, katabati, katabtuma, katabtum. Ya. Tu, ta, ti, tuma, tum. Ya, ini ta'ul fa'il menunjukkan kepada fa'il. Ya, maka semuanya dia adalah fi'il madi. Ya, kemudian ittisal bi na al-fa'ilin. Na diakhiri atau disambung dengan na. Contohnya fa'alna, katabna, darabna. Maka dia adalah apa namanya? Fi'il madhi. Kenapa dikatakan ta'ul fa'il, ta'ul fa'ilin? Karena ya, fa'altu atau misalnya katabatu. Katabatu ya berarti kataba itu kan menulis. Siapa yang menulis? Tu. Tu-nya kembali kepada dhamir ana, saya. Fa'alta anta. Fa'alta atau katabata ya kamu menulis. Katabati ya kamu ya, pada anti seorang perempuan kamu ya, menulis. Fa'altuma atau fa'altum atau fa'alna ya kami menulis. Kita menulis misalnya kata benar ya kita menulis. Nah, ini antara ciri fi'il madhi. Pertama tadi diawali oleh fat ditahqiq ya, yang artinya taukid untuk menguatkan. Ya. Kemudian yang kedua ta'ut ta'nis as-sakinah ya, ada ta marbutah usul ta ta'nis ya, ada ta ta'nis, ada ta ta'nis yang sukun di akhirnya, kemudian disambung dengan ta'ul fa'il baik fa'altu, ta, ti, tuma atau tum, kemudian ittisal bi na al-fa'ilin disambung dengan na fa'alna. Nah, ini untuk pembahasan kali ini 3 aspek ini saya akan coba lebih fokuskan ke bentuk perubahannya, tasrifannya, tasrif lugawi. Fi'il madhi dia bisa apa namanya berubah sesuai dengan karena kan fi'il kan berarti ada fa'il sesuai dengan fa'ilnya, sesuai dengan pelakunya, siapa yang berbuat sesuatu tersebut, maka dia mengacu kepada az-dhamir. Dhamir ada 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi terjadi perubahan setiap siapa yang menjadi pelakunya. Contoh misalnya kalau huwa, dia patokannya adalah huwa. Fa'ala, bisa fa'ala, bisa fa'ila. Nah, kalau contoh fa'ala dia asli ya, untuk dhamir huwa tidak ada tambahan apapun.
Kemudian ketika pelakunya dia dua orang ya, atau huma, maka dia akan berubah. Ya, dia ada tambahan. Nah ini ciri aslinya. Ini saya coba bentuk ini. Berarti ini dia ciri aslinya. Tambah alif menjadi fa'ala. Kemudian kalau hum, ya, untuk hum yang asli, ya domah harokat akhirnya diganti menjadi domah. Ya kan tadinya fa'ala ya fathah diganti menjadi domah. Fa'alu ya ditambah wawu sukun menjadi fa'alu. Hiya ya, asalnya berarti fa'ala ditambah ta menjadi fa'alat. Huma ya yang aslinya fa'ala ditambah ta fa'alata. Hunna ya, ini ya, harakat akhirnya diganti menjadi sukun. Fa'al ditambah na menjadi fa'al na. Kemudian anta untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, harakat akhirnya ya, berubah menjadi sukun. Ya. Fa'al, 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 semuanya fa'al, fa'al. Tinggal ditambah anta, tambah ta, fa'alta, antuma, tambah tuma, fa'al tuma, antum, tambah tum, fa'altum, anti, tambah ti, menjadi fa'alti, antuma tambah tuma menjadi fa'al tuma, antunna tambah tunna menjadi fa'al tunna, ana dan nahnu juga sama harokatnya berubah menjadi sukun harokat akhirnya menjadi fa'al, fa'al lamnya jadi, apa namanya kalau ana ditambah tu menjadi fa'al tu, nahnu ditambah na jadi fa'alna. Jadi huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ini bentuk at-taghyir yang perubahan ini atau tambahannya ya, nanti apa namanya baik fiilnya bentuk apapun ya, nanti tetap ya, tambahannya sama ya. Kalau huma tambah alif di akhirnya, kalau hum misalnya berubah harokat akhirnya menjadi domah ditambah wawu dan alif di akhirnya, atau ana ya, harokat akhirnya yang berubah menjadi sukun ditambah tu. Misalnya istaghfara ya, menjadi istaghfar tu. Nah, atau ijtama'a ya, menjadi ijtama tu. Tinggal diperhatikan at-taghyir ya, bentuk perubahannya seperti apa dari asalnya. Ya, di sini ada contoh, misalnya zahaba, huwa zahaba, huma zahaba, ya, tambah alif kan. Hum zahabu ya, tambah wawu dan nun, harokat akhirnya zahaba menjadi domah zahabu. Hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna, anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Nah, ini zahabna. Bukan tanwin ya, fathah. Kemudian contoh lain akroma. Ya, huwa akroma, huma akroma, hum akromu, hiya akromat, huma akromata, hunna akromna, anta akromta, antuma akromtuma, antum akromtum, anti akromti, antuma akromtuma, antunna akromtunna, ana akromtu, nahnu akromna. Contoh lain, misalnya di sini ada kata koma, nanti sama soma,
Ya, qala, ya, mengikuti bentuk perubahan ini. Nah, ini kalau koma atau madda, ini ada sedikit apa namanya? Ada sedikit yang agak berbeda. Ya, contoh misalnya huwa qoma, huma qoma, hum qamu, hiya qamat, huma qamata, hunna kumna. Ya, kenapa jadi kumna? Ya, karena kan asalnya koma. Tadi ketika hunna, ya perubahannya disukun, ya kan? Ya, harokat akhirnya disukun. Jadi mimnya disukun. Ya, kalau dibaca kan tidak bisa. Kom, nah, tidak bisa. Maka ya secara kaidah apa namanya? Kaidah shorof, karena alifnya ini apa namanya? Asalnya adalah wawu, ya qawama, ya maka karena dan mimnya harokatnya sukun, ya, jadi apa namanya? Ininya di apa namanya? Alifnya dibuang, qafnya dirubah harokatnya menjadi dhammah, jadi kum. Nah, nanti kalau alifnya huruf asalnya adalah ya, ya maka menjadi kasroh. Ya, ini tadi koma, ya alifnya itu asalnya adalah wawu, itu qawama, ya maka ketika mimnya disukun, ya, maka qafnya atau huruf pertamanya harokatnya berubah menjadi dhammah, jadi kum. Tapi ketika apa namanya alifnya ini dia adalah iya, ya asalnya contoh ba'a, ya baya'a, ba'a, baya'a, ya maka huruf pertamanya berubah menjadi kasroh ketika mimnya atau ketika huruf terakhirnya sukun. Jadi kumna, anta kumta, antuma kumtuma, antum kumtum, anti kumti, antuma kumtuma, antunna kumtunna, ana kumtu, nahnu kumna. Jadi ketika ada apa bentuk seperti ini, ya maka coba ikuti ini. Misalnya soma, ya puasa. Soma, soma, somu, somat, ya, somata, sumna, sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Kalau ba'a, 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 ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Ya, karena tadi ba'a asalnya baya'a, maka menjadi bi'na. Bi'ata, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, ya, bi'tu, bi'na. Ya, kemudian kalau ada contoh seperti ini, madda, huruf akhirnya itu berbentuk ada tasjidnya, ya madda, maka tinggal mengikuti nanti seperti ini. Atau huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, huma maddata, ya, hunna madadna. Ya, kenapa menjadi madadna? Ya asalnya kan madda itu madada, ya madda itu ya asalnya kan dalnya double dua, jadi mim dal dengan dal, ya karena apa namanya serupa maka menggunakan tasjid, ya, madda. Jadi ketika huruf terakhirnya disukun, maka kembali muncul dua hurufnya tadi menjadi madadna. Anta madadata, antuma madadatuma, antum madadatum, anti madadati, antuma madadtuma, antunna madadtunna, ana madadatu, nahnu madadna. Itu terkait contoh tasrif fiil madhi.
Kemudian ada al-fi'lu al-mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ma dalla ala wuqu'i syai'in fi zaman at-takallum atau al-hal atau ba'dahu, ay al-istiqbal. Ya. Jadi suatu atau fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang sedang, ya, al-hal atau al-istiqbal yang akan terjadi. Ya, contoh misalnya saya sedang membaca, maka dia menggunakan fi'il mudhari karena sedang. Atau saya akan membaca di perpustakaan, saya akan terjadi, maka dia menggunakan fi'il mudhari ketika kejadian tersebut sedang berlangsung atau akan terjadi. Di antara di antara alamat, di antara ciri-ciri fi'il mudhari itu yang pertama diawali oleh huruful mudhara'ah. Huruf mudhari. Apa saja huruf mudhari? Ya, ada alif, hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh aktubu, ini kan alif. Naktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kemudian taktubu, diawali oleh ta, taktubani, taktubina, taktubna, diawali oleh huruf mudhara'ah. Kemudian diawali oleh sin atau saufa. Sayak tubuh. Ya, berarti kalau diawali oleh sin atau saufa, maka maknanya akan terjadi. Sayak tubuh, dia akan menulis. Sa'adhabu, saya akan pergi. Saufa nahfadhu, kami akan menghafal. Atau misalnya saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Jadi diawali oleh sin atau saufa. Kemudian yang ketiga diawali oleh al-awamil an-nawasib wal jawazim. Amil nawasib dan jawazim. Amil yang menasabkan atau menjazmkan. Contoh an yaf'ala. Ya, diawali oleh an, maka sana dia pasti fi'il mudhari. Lan taf'ala. Fi'il mudhari. Lam yalid walam yulad. Ya, yalid dan yulad dia adalah fi'il mudhari. Ya, karena diawali oleh lam, harful jawazim. Atau misalnya ini yaf'ala atau taf'ala, dia adalah fi'il mudhari. Ya, karena diawali oleh amil nawasib. An. Kemudian diawali oleh qad, ya, litaklil. Qad di sini ketika fi'il mudhari diawali oleh qad, biasa artinya menjadi terkadang, ya, kadang-kadang. Contoh misalnya di sini qad yaqra'u Ahmad al-kutub fil maktabah. Nah, maka ada qad yaqra'u, nah, yaqra'unya berarti ini harus tahu maknanya, ya, cara membedakan antara qad, tapi biasanya jarang, ya. Untuk fi'il mudhari itu diawali oleh qad, ya, jarang. Ketika diawali oleh qad fi'il mudhari, ya, yaqra'u, ya, maka artinya terkadang. Ahmad terkadang, ya, suka membaca buku di perpustakaan. Jadi Ahmad membaca buku di perpustakaan itu kadang-kadang. Maka menggunakan qad ini. Jadi awal oleh qad, kemudian qad li ta'lil. Sana fi'il mudhari. Kemudian ittisal bi ya al-mukhatabah. Ini biasanya untuk dhamir anti. Taf'alina, tadkhulina, ya. Kemudian tajma'ina, taktubina, tadhabina, ya. Di antara ciri dari fi'il mudhari. Kemudian tasrifnya fi'il mudhari, ya, tasrifnya di sini juga sama. Karena fi'il, ya, tadi maka berkaitan dengan dhamir. Di sini ada at-taghyir, ya, bentuk perubahannya.
Jadi untuk pelakunya atau dhamirnya atau fa'ilnya untuk berubah, maka ya, ada bentuk atau sesuatu yang berubah. Contoh misalnya huwa yaf'alu, ya, bisa yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Nah, saya huwa yaf'alu. Ya, ketika huma, ya, maka ditambah atau harokat akhirnya berubah menjadi fathah. Dari kan yaf'alu menjadi yaf'ala. Nah, kemudian ditambah alif dan nun. Alif dan nun kasrah. Jadi yaf'alu harokat akhirnya menjadi fathah, tambah alif dan nun kasrah menjadi yaf'alani. Hum ditambah wawu dan nun fathah, yaf'aluna. Ya, kemudian kalau hiya, ya, huruf awalnya ya diganti menjadi ta, taf'alu. Kemudian kalau huma, ya, huruf awalnya diganti menjadi ta, ya, harakat sebelum akhirnya diganti menjadi fathah dan ditambah alif dan nun. Taf'alani. Ya, asalnya yaf'alu menjadi taf'alani. Kemudian kalau hunna, harokat akhirnya berubah menjadi sukun, kemudian tambah dengan na, yaf'alna. Kemudian anta huruf pertamanya yang ya ini diganti menjadi ta. Kemudian antuma, ya, sama jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini dia huruf ya-nya, ya, di awal ini yaf'alu diganti menjadi ta. Ya. Taf'alu, taf'alu, taf'alu semua. Ya. Taf'alu anta, ya, taf'alu. Antuma, ya, diganti harokatnya menjadi fathah tambah alif dan nun, taf'alani. Antum tambah wawu dan nun fathah. Taf'aluna. Anti harokatnya diganti menjadi kasrah ditambah ya dan nun fathah. Jadi taf'alina. Antuma, harokat akhirnya diganti menjadi fathah tambah alif dan nun kasrah. Taf'alani. Antunna, harokat akhirnya berubah menjadi sukun tambah nun, taf'alna. Kalau tadi hunna yaf'alna menggunakan ya, kalau antunna menggunakan ta, taf'alna. Ana, huruf pertamanya atau ya-nya diganti menjadi alif, hamzah, af'alu. Nahnu, huruf ya-nya di awal diganti menjadi nun, jadi naf'alu. Huwa yaf'alu. Huma yaf'alani. Hum yaf'aluna. Hiya taf'alu. Huma taf'alani. Hunna yaf'alna. Anta taf'alu. Antuma taf'alani. Antum taf'aluna. Anti taf'alina. Antuma taf'alani. Antunna taf'alna. Ana af'alu, nahnu naf'alu. Contohnya, yadkhulu. Huwa yadkhulu, huma yadkhulani, hum yadkhuluna. Hiya tadkhulu, huma tadkhulani, hunna yadkhulna. Anta tadkhulu, antuma tadkhulani, antum tadkhuluna. Anti tadkhulina, antuma tadkhulani, antunna tadkhulna. Ana adkhulu, nahnu nadkhulu. Contoh yang lain. Yuqaddimu, dari qaddama yuqaddimu. Kalau tadi dakhala yadkhulu. Huwa yuqaddimu, huma yuqaddimani, hum yuqaddimuna. Hiya tuqaddimu, huma tuqaddimani, hunna yuqaddimna. Anta
tuqaddimu, antuma tuqaddimani, antum tuqaddimuna. Anti tuqaddimina, antuma tuqaddimani, antunna tuqaddimna. Ana uqaddimu, nahnu nuqaddimu. Ini tinggal mengikuti perubahannya saja. Tinggal mengikuti perubahannya saja. Fiilnya, bentuk fiil mudhari'nya bentuk apapun, tinggal mengikuti perubahan untuk setiap domirnya. Kemudian ketiga fiil amar. Fi'il amar itu adalah ma dalla ala talabi hadatsil fi'li minal amir ilal ma'mur. Jadi sesuatu atau fi'il yang menunjukkan kepada perintah untuk melakukan suatu hal, minal amir, ya dari pemberi perintah kepada makmur yang diberi perintah. Jadi kalau fi'il amar dia bentuknya adalah fi'il yang berbentuk perintah. Jadi perintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, talabal mukhatab li kitabati syai', seseorang untuk menulis sesuatu, maka menjadi uktub. Itu fi'il amar. Ya, maknanya itu seorang yang berbicara itu meminta orang lain untuk untuk meminta lawan bicaranya untuk menulis sesuatu, maka uktub. Atau talabal mukhatabah lidhihab, ya, meminta seorang pembicara itu meminta lawan bicaranya untuk pergi, ya, karena yang misalnya yang disuruh perginya adalah perempuan, ya, maka menjadi idhabi. Ciri contoh dari fi'il amar. Jadi bentuknya dan cirinya, ya, biasanya fi'il amar itu cirinya adalah harakat akhirnya adalah sukun. Harakat akhirnya adalah sukun. Uktub, ijlis, idhab, kemudian ijtami, tafakkur, atau tahadas, takallam. Itu fi'il amar. Kemudian bentuk perubahannya tasrifnya. Nah, kalau fi'il amar perintah, fi'il amar, ya, karena dia perintah, ya, maka dia domirnya hanya ada 6 yang digunakan, yaitu untuk mukhatab, ya kan? Karena kan memerintah itu kepada seseorang, ya, lawan bicara, itu kan memerintah itu kepada lawan bicara, ya, atau mukhatab. Ya, mukhatab hanya ada 6 domir, ya kan? Ya, tidak mungkin, ya, hanya ada 6, ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Untuk perubahannya, kalau antuma dia asalnya kan sukun, ya kan? Misalnya uf'ul atau if'al, ini sukun, maka ketika antuma, harokat akhirnya berubah menjadi fathah tambah alif, jadi if ala, jadi la, tadinya lam sukun jadi la, kemudian antum, harokat akhirnya berubah menjadi dhammah tambah wawu dan alif, jadi if alu, lu, tadinya if lam sukun jadi lu, kemudian anti, ya, harakat akhirnya menjadi kasroh tambah ya sukun, if ali, kemudian antuma sama ini tambah harakat akhirnya diganti menjadi fathah tambah alif, ya, if ala, antunna, jadi ditambah nun fathah, if alna. Contoh misalnya ijlis, ijlisa, ijlisu, anti, ijlisi, antuma, ijlisa, antunna, ijlisna. Ijlis, kamu duduk. Atau misalnya ada 2 orang, misalnya ada Ahmad dan Umar. Ya Ahmad wa Umar, ijlisa. Atau ini
para mahasiswa, ya, ijlisu, duduklah kalian semua. Perintah. Kemudian contoh yang lain, ya, istaghfir, anta istaghfir, beristighfarlah, anta istaghfir, antuma istaghfira. Tanwin, harusnya fathah, ini juga harusnya fathah. Antuma istaghfira, antum istaghfiru, anti istaghfiri, antuma istaghfiro, antunna istaghfirna. Contoh yang lain, takallam, berbicaralah. Takallam, ya, berbicaralah. Anta takallam, antuma takallama, antum takallamu, anti takallami, antuma takallama, antunna takallam. Takallamna, ya, coba para mahasiswi, ya, takallamna, berbicara kalian. Ini diantara contoh atau bentuk tasrif fi'il amar. Jadi baik fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar, ya, tasrifnya, ya, perubahannya tinggal dilihat kepada bentuk takdirnya. Apa yang menjadi yang berubahnya. Atau bisa dilihat, ya, salah satu contohnya, ya, salah satu contoh tasrifannya, misalnya fa'ala, fi'il madi, fa'ala, berarti kalau fa'alu, ya, berarti kalau misalnya jahada, jahadu, tinggal apa namanya, dilihat perubahannya dan kemudian ambil satu contoh bentuk tasrifannya. Nanti mengikuti ke sana semua. Baik fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Jadi untuk pembahasan kali ini, ya, fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar lebih ditekankan kepada apa namanya, tasrif, ya, untuk perubahannya sesuai dengan dhamir atau sesuai dengan pelaku. Sesuai dengan pelaku dari apa namanya, fi'il tersebut. Ya, kemudian terakhir silahkan coba apa namanya, dilatih, latihan, ya, tadribat, latihan, ya, dicoba-coba saja untuk apa namanya, sarif al-af'al at-taliyah tasrifan lughawiyan, ya, untuk ditasrif. Yang fi'il madi ada alima, ya, ada da'a, tawara, ijtama'a, sama, marra, a'ta, ja'a. Ya, coba ke-8, ya, 8 fi'il madi ini coba ditasrif sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian fi'il mudhari juga, ya, yaftahu, yunazzilu, yashuddu, yushahidu, yaqulu, yamshi, yarda, yastayqizu. Coba di tasrif sesuai tasrif fi'il mudhari. Kemudian terakhir, ya, amar, sini ada i'lam, tahwilah, qul, ghayyir, akrim, syahid, ijtahid, hadis, tafakkar. Coba ditasrif, ya, berdasarkan dari tasrifan fi'il amar, ya, untuk melatih supaya terbiasa ketika misalnya alima, ya, mengetahui. Siapa yang mengetahuinya? Berarti kan dia, karena untuk dhamir huwa. Ya, kalau saya mengetahui, ya, tinggal berarti kan untuk dhamir anak. Kalau menjadi, ya, alim itu misalnya. Supaya apa namanya, tahu. Nanti kalau pelakunya atau fa'ilnya dari fi'il tersebut apa namanya berubah, maka akan berubah juga bentuk fi'il. Itu saja, yang mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal apa namanya,
dikembangkan lagi ya, baik fi'il madi, mudhari ataupun amar, sebenarnya masih luas. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar ini tidak hanya dalam bentuk tasrifannya, ya, nanti akan banyak pengembangan dari ketiga fi'il ini, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Namun untuk kesempatan ini saya lebih fokuskan kepada ya, tasrifannya, ya, bentuk perubahan ketika fa'ilnya berubah. Saja mungkin hadam ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.